masuk ke soal yang pertama, yaitu kita mencari X kurang X bar. Nah, sebelum kita mencari X kurang X bar itu kita mencari sigma dari X sama Y nya dulu ya. Nah, sigma dari X ini dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu kita jumlahkan. Sebelumnya kita jumlahkan di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini hasilnya 60. Dan sigma Y ini 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90, 95 itu kita jumlahkan menjadi 765. Nah, sebelum kita mencari X kurang X bar, nah kita belum punya X barnya kan. Nah, X barnya itu kita akan mencari dari X bar dengan sigma X bar N dengan sigma X nya tadi ada 60 per 10 dengan 6. Nah, kita sekarang masuk ke soal pertama, yaitu kita mencari X bar sama Y barnya kan. Nah, X barnya itu kita cari X bar, nah X bar dengan sama X nya ini ada 60. Nah, N nya itu ada 10 kan, 10 dengan 6. Nah, Y bar sigma Y plus N ini 305 per 10 dengan 76,5. Nah, tadi kita udah nyari X bar sama Y bar ya kan. Sekarang kita isi tabelan. Nah, dari X bar ini kan 6, berarti X kurang X bar, berarti X nya 2 kurang 6. Jadi ini semua dikurang X bar dari 2, 3, 4, 5. Dari 2 sampai 10 ini kita kurang X barnya kan. Jadi 4, terus 3 kurang 6, 3, 4 kurang 6, 2, 5 kurang 6, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus sekarang Y nya juga dari 55 dikurang sama Y bar itu 76,5 dari Y, berarti itu kita punya nyari yang Y kurang Y bar. Nah, Y bar tadi kita udah mencari kan, Y berarti Y 55 dikurang 76,5 jadinya itu ini 1,5, 60 kurang 76,5 berapa? 65 kurang 76,5 11,5 dan seterusnya 70 kurang 76,5 75 kurang 76,5 80 kurang 76,5 85 kurang 76,5 12 90 nya 12 85 itu 5 Nah, setelah dari sini kita sigmakan atau kita jumlahkan dari X kurang X bar itu sigma berapa, Y kurang Y bar itu berapa. Kita jumlahkan itu X kurang X bar itu semua hasil 0, yang Y kurang Y bar itu hasil juga 0. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu soal nomor 2 itu mencari median. Median itu nilai tengah kan. Nah, median itu kita di sini ada semua N itu 10. Nah, karena itu genap, kita ambil di tengahnya, berarti ini 5 sama 6. 5 ini 75, 6 itu 80. Jadi Y 5 tambah Y 6 per 2. Kemudian Y 5 tambah Y 6 itu 75 tambah 80 per 2 dengan 77,5. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 itu modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul di Y itu
ada 90. Nah jadi modusnya itu 90. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4 dan 5. Nah soal nomor 4 dan 5 itu kita mencari simpangan baku dari X nomor 4. Nah yang kelima itu simpangan baku Y. Nah sebelum kita masuk ke soal tersebut, kita akan mencari X kurang X bar kuadrat ini sama Y kurang Y bar kuadrat. Nah kita udah mendapat X kurang X barnya. Nah sekarang kita kuadratkan dari X kurang X bar sama Y kurang Y barnya. Nah kayak X kurang X bar ini ada min 4, kita kuadratkan jadi 12. Kita kuadratkan semua ya. 9 4 1 0 0 1 4 9. Nah sekarang kita masuk ke Y kurang Y bar kuadrat. Nah sekarang kita ke Y kurang Y bar kuadrat. Nah kita udah punya Y kurang Y barnya. Sekarang kita kuadratkan dari semua ini, dari yang pertama sampai 10 ini kita kuadratkan jadi 4. Nah kita sini kita sigmakan dari X kurang X bar kuadrat sama Y kurang Y bar kuadrat, kita sigmakan menjadi ini menjadi 60. Nah kalau ini menjadi 1,02,5 skip dulu. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya, yaitu kita soal nomor 4 itu mencari simpangan baku X, yang kelima itu mencari simpangan baku Y kan. Nah sekarang kita masuk ke simpangan baku X dulu. Nah rumusnya itu Sx dengan akar 5 X kurang X bar kuadrat per N. Nah ini tadi kita udah mensigmakan X kurang X bar kuadrat, jadi kita sini akar 60 per 10 dengan akar 6, yaitu 2,4. Nah kita masuk ke soal nomor itu mencari simpangan baku Y, sama kayak dari simpangan baku X. Kita akar 5 Y kurang Y kuadrat per N. Kita udah mencari semuanya tadi, jadi 1,02,5 per 10 dengan akar 1,0,525. Kalau kita bulatkan menjadi 13,5. Kita masuk ke soal nomor 6, yaitu kita mencari covariance. Nah sebelum kita mencari covariance, kita akan mengisi dulu X kurang X bar dikali Y kurang Y bar ya dulu. Nah kita X kurang X bar sama Y kurang Y bar itu kita udah ada. Nah kita kalikan keduanya itu menjadi X kurang X bar dikali Y kurang Y bar, kemudian kita kalikan menjadi Nah, sekarang kita udah mendapatkan semuanya dari X kurang X bar dikali Y kurang Y bar, kita sigmakan keduanya menjadi 315. Nah, kita sekarang mencari covariance-nya. Nah, covariance-nya itu rumusnya itu dari
kita sigma, nah sigma X kurang X bar kurang Y bar itu kita udah dapat tadi 315, dan N nya itu kita 10, jadi itu ya 31,5. Nah selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7, yaitu nomor 7 itu kita mencari korelasi. Nah rumus korelasinya itu O per SX kurang SY. Nah tadi kita variasi itu kita udah dapat 31,5. Nah sebelumnya kita itu tadi mencari simpangan baku SX sama simpangan baku SY kan. Kita udah mencari simpangan baku dari keduanya, kita kalikan, yaitu menjadi yang tadi itu simpangan baku X nya itu 2,45 dikali 13,05. Nah kita sekarang ini 31,05 per ini kita kalikan 2,45 dikali 13,05. Nah sini kita udah mendapat 31,5 per 2,45 kali 13,05 sebenarnya 31, maaf teman-teman, ini harusnya 31,5. Nah per 2,45 dikali 13,5 itu 31,9725. Nah ini kita jadi 0,95. Nah ini dalam arti korelasi itu menjadi sangat kuat. Dan kita masuk ke soal nomor 8, yaitu kita sekarang menghitung regresi linear. Nah menghitung regresi linear itu terdapat dua cara, yaitu dengan cara deviasi, yang kedua itu dengan cara korelasi dan simpangan baku. Nah sekarang kita mencari deviasi yang akan menjadikan dua-duanya itu hasilnya sama. Nah sekarang kita mencari deviasi, kita ini rumusnya B sama dengan 5 kurang Nah kita ini tadi udah kita cari semua kan dari semua dari kedua ini. Nah sekarang kita harus ini jadi 315 per 60, hasilnya itu 5,25. Nah sekarang kita itu dengan cara korelasi dan baku. Nah sekarang kita dengan cara korelasi dan simpangan baku. Nah kita akan melihat apakah hasilnya dari kedua belah ini sama. Nah rumusnya itu B sama dengan N dikali SY dengan 0, jadi kita regresinya udah dapat ya 0,985 kali SY sama SX nya sebelumnya kita udah dapat, jadi 13,05 per 2,45. Sekarang kita akan melihat hasilnya apakah sama. Ini berarti 0,985 dikali ini kita pembagian menjadi 5,32 yang hasilnya sama 5,25. Disimpulkan dari kedua belah ini menghasilkan hasil yang sama. Nah kita sudah tahu nih dari kedua belah ini menghasilkan hasil yang sama, kita dapat disimpulkan kita bisa mencari dengan cara deviasi, dengan cara simpangan baku atau korelasi ya kan. Sekarang kita masuk ke yang A sama dengan B bar kurang BX. Nah ini tadi Y barnya itu sebelumnya itu 76,5 dikurang, nah B nya itu kita sama 5,25. Nah X nya itu
kita mencari yang mana aja. Nah sini kita masih yang modus aja 6. Nah jadi ini 76,5 kurang 31,5 yang menghasilkan 45. Nah kita mencari regresi Y. Regresi Y itu 45 tambah 5,25 X. Nah sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Nah nomor 9 nya itu kita ambil di prediksi Y topi. Nah kita tadi udah dapat regresi Y nya itu 45 ditambah 5,25 X kan. Nah kita sekarang ambil nilai sembarang dari X nya itu. Nah kita ambil sembarang itu dari 7. Berarti kita ambil sembarang dari 7. Y topi dengan 45 tambah 5,25 dan 7. Nah sini 45 tambah 36,75 dengan 81,75. Nah kita di sini dapat memprediksi nilai dari 7 jam belajar. Nah kita di sini X nya itu 7 jam, Y nya itu berapa? Y nya itu nilai hasil ujiannya yang akan didapatkan. Kita misalnya kita ambil sembarang itu 7 jam. Nah jika dia 7 jam belajar, maka akan mendapatkan hasil 1,75 di dalam prediksi itu. Nah sekarang kita masuk ke soal nomor 10, yaitu kita mencari z-score dari nilai Y. Nah di sini ada nilai Y 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 95. Kita akan mencari z-score nya, yaitu dengan rumus z-score nya itu Y kurang Y dikurang 6,5 per 13,9. Nah itu kita udah dapat ini yang akan mungkin ini dari 55 itu kita masukkan 55 dikurang 76,5 per 13,5 dan seterusnya sampai bawah. Saya taruh dulu. Nah selanjutnya itu 60 dikurang 5,5 selanjutnya itu 65,96,5 ini dikurang per 13,02 70 maka kurang 76,5 per 13,02. Selanjutnya 5 kurang 96,5 per 13,9. Selanjutnya ada 80 96,5 per 13,9. Selanjutnya ada 65 70 35 10. Jadi ada 85. Di sini ada 90. Ada 90 lagi. Jadi yang terakhir itu ada 95. Nah di sini kita bisa mendapatkan hasilnya, yaitu z-score-nya itu dari semuanya itu dari hasil 55 sampai 95 itu negatif 1,65, negatif 1,27, negatif 0,88, negatif 0,50, negatif 0,11, negatif 0,77, 0,65, 1,03, 1,03, 1,42.
Oke, baik, kita sekarang masuk ke soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Sebelumnya, kita akan membahas sedikit tentang distribusi normal. Distribusi normal itu adalah distribusi probabilitas berbentuk lonceng simetris. Berbentuk lonceng simetris yang dimana tengahnya ini yaitu mu atau disebut mean. Nah, dan di sekitarnya di lebarnya ini yaitu distribusi simpangan baku. Nah, terus dan sebagian besar data dari yang data berada di dekat dengan rata-rata dengan mean ini, terus semakin jauh dari rata-ratanya semakin kecil probabilitasnya. Nah, biasanya distribusi normal itu digunakan untuk mencari nilai tinggi badan, berat badan, dan nilai ujian seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal. Di sini ada sebuah perusahaan menghasilkan baterai dengan umur pakai yang berdistribusi normal dengan rata-rata atau mean 500 jam dan simpangan baku atau standar deviasinya itu ada 50 jam. Nah, soalnya itu nomor 11, berapa peluang bahwa baterai akan bertahan lebih dari 550 jam. Nah, di sini kita udah diketahui kan. Nah, ini kita diketahui mean itu 500 dan standar deviasinya 50. Nah, yang ditanyakan itu berapa probabilitas baterai yang bertahan lebih dari 550 jam. Nah, di sini kita akan ini P X lebih dari 550. Nah, yang langkah pertama itu kita akan mencari z-score-nya terlebih dahulu. Nah, mencari z-score itu dengan cara z dengan x kurang mean per standar deviasi. Nah, x-nya itu kita mempunyai 550 dikurang mean-nya itu ada 500 per standar deviasinya ada 50. Jadi ini hasilnya 1. Nah, langkah kedua kita itu mencari peluang. Nah, kita ingin mencari probabilitas x-nya itu lebih dari 550 dengan kita sudah mendapatkan p-nya itu z lebih dari 1. Nah, maka z P Z lebih dari 1 dengan 1 kurang dari 0,8413. Nah, 0,8143 ini 8413 ini dari mana? Nah, di sini ada tabel, namanya itu tabel z-score. Nah, kalian bisa lihat aja di tabel z-score ini yang hasil ini di tabel z-score. Nah, 0,1857. Nah, yang artinya itu peluang yang baterai yang bertahan lebih dari 550 jam itu ada 15,87%. Oke, baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 12 dengan pertanyaan yang sama soal seperti tadi, tetapi nomor 12 belum berbeda. Yang soalnya itu berapa peluang bahwa umur pakai sebuah baterai antara 450 dan 550 jam. Nah, kita bisa hitung pertama itu probabilitas 450 kurang dari X kurang dari 550. Sini yang pertama itu kita bisa hitung z-score terlebih dahulu. Kita hitung z-score itu
Nah, kita bisa hitung Z-score yang pertama itu ada 450 jam. 450 kurang 550. Caranya itu seperti yang tadi, seperti soal nomor 11. Jadi mean dikurang seperti di soal nomor 11 itu ada soal dengan rumus X dikurang mean per standar deviasi. Nah, standar deviasi itu masih sama, itu 50. Nah, ini yang hasil ini satu, yang kedua itu ada 550 jam. Di sini jadi 500 dan 500 maaf, ini 500 per 50. Nah, yang kedua itu langkah kedua kita cari dari P 450 X 450 sama dengan P 1 kurang dari X kurang dari Z. Kita cari dari tabel ini ya, ini kita cari yang pertama itu P. Nah, yang pertama kita cari ini yang dari Z tabel itu yang satu P Z kurang dari 1 dengan 0,8413 seperti yang tadi di soal nomor 11. Kedua itu P Z kurang dari min 1 yang hasilnya itu 0,1587. Nah, yang kedua itu kita bisa mengkurangkan dari P min 1 dan dari Z min 1, jadi itu 0,883 hasil itu 0,8826. Nah, yang artinya itu sekitar 68,26% peluang yang baterai memiliki umur pakai antara 450 dan 550 jam. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Di sini ada soal, jika perusahaan hanya ingin menjual baterai dengan umur pakai tertinggi 10%, berapa jam minimal umur baterai yang harus dipenuhi? Nah, kita ini masuk ke soal tadi yang sebuah perusahaan menghasilkan baterai dengan umur pakai bersih normal. Nah, caranya itu umur pakai untuk 10% tertinggi itu persentase ke 90. Nah, kita cari batas bawah untuk 10% tertinggi, yaitu persentase ke 90 dari tabel Z. Nah, jadi jawaban itu Z pada Nah, ini kita udah nyari langkah pertama. Langkah kedua itu kita menggunakan rumus, yaitu X dengan ditambah Z-score dikali standar deviasinya. Nah, ini kita punya meannya itu ada 500 kali Z 1,28 kali 50. Enggak. Nah, kita udah dapat meannya, dapat Z-score, dapat standar deviasinya. Nah, sekarang kita akan menghasilkan ini 500 tambah 1,2 kali 50. Kita akan mengalihkan dulu 1,2 kali 50, ini ditambah 500, yang hasilnya itu jadinya 564. Nah, yang pada artinya ini hanya 10% baterai yang bertahan lebih dari 564 jam. Nah, artinya kayak gitu. Nah, baik, sekarang kita sini ada terdapat soal. Nah,
sini ada tabel, ada kelas nilai dari frekuensi dan frekuensi kumulatif. Nah, kelas nilai itu dari 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nah, panjangnya kelasnya di sini dari kelas nilai ini yaitu 10. Nah, ada frekuensi 50 sampai 59 itu 1, 60 sampai 69 itu 2, 70 sampai 79 itu 2, 88 sampai 89 itu 3, 90 sampai 99 itu 2. Nah, frekuensi kumulatifnya itu ada 1, 3, 5, 8, 10. Nah, soal itu ada, kita akan mencari Q1. Nah, dari Q1 itu gimana sih pertama? Nah, itu Q1 kali 10, 1 kali N per 90 2,5. Nah, karena 2,5 ini maka berada di kelas 60 sampai 69. Terus langkah selanjutnya kita akan memasukkan rumusnya Q1. Karena ini 60 pakai tepi bawahnya itu jadi 59,5 tambah 2,5 per 1 per 2 dikali panjang kelasnya 10. Jadi 59,5 ditambah 0,75 kali 10 hasilnya 59,5 tambah 7,5. Yang hasilnya itu 60. Kedua itu soal nomor 15 kita akan mencari Q2 karena Q1 udah ada, sekarang pasti udah harus ada Q2-nya. Nah, selanjutnya. Nah, Q2-nya itu kita akan mencari hal yang sama dengan cara yang sama, itu 2 kali N itu 2 kali 10 ya 4. 20 per 4. Nah, angka selanjutnya itu Q2 itu kita bisa sebut dengan median. Nah, karena ini 5, kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari 5 itu ada di 70 sampai 79. Jadi 70 ke bawahnya jadi 69,5. Jadi kita akan menuliskan rumusnya Q2 dengan 69,5 tambah 5 kurang 69,5 tambah dengan 3. Nah, baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 16 itu sama, tetapi di sini kita akan mencari kuartil tiganya. Nah, sama seperti tadi, cara-caranya nanti 3 kali 10 per 4 dengan 20 per 4 dengan 7,5. Nah, karena Q3 berada di kelas 4 yaitu 80 sampai 89. Jadi 80 tapi bawahnya itu jadi 79,5. Jadi sini masuk 3 dengan 79,5 tambah 7,5 per 3 kali 10. Jadi 79,5 tambah 0,833 kali 10. Ini 79,5 tambah 8,73. Dan hasilnya itu 87,83. Baik, selanjutnya kita akan memasuki soal nomor 17, yaitu urutkan koefisien dan keratan korelasi. Nah, ini kita urutkan ini menurut Guilford. Nah, yang pertama itu ada 0,5,
0,00 sampai 0,20 itu sangat lemah. Terus 0,21 sampai 0,40 itu 0,21 sampai 0,40 itu lemah. 0,41 sampai 0,50 itu sedang. 0,61 sampai 0,80 itu kuat, dan 0,81 sampai 1,00 itu sangat kuat. Nah, kita masuk ke soal nomor 18, yaitu sebuah sekolah memiliki populasi siswa sebanyak 500 orang. Nah, seorang peneliti ingin mengambil sampel untuk penelitian dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Nah, hitunglah jumlah sampel minimum yang perlu diambil menggunakan rumus Lopin. Nah, di sini soal nomor 18 ini kita akan mengambil materi tentang Lopin. Nah, kita sudah diketahui N itu 500 dan E nya itu 5. Nah, kita di sini akan langsung memasukkan rumus. Nah, sini rumus Lopin itu N sama dengan N besar per 1 plus N besar kali F kuadrat. Nah, kita akan memasukkan langsung N nya itu 500 per 1 tambah 500 kali E nya itu 5. Jadi ini 5%. Nah, kita ubah ke desimal jadi 0,005. 0,05 kuadrat. Nah, ini kita udah dapat jadi 500 per 1 tambah 500 dikali 0,0025. Kita akan memasukkan lagi jadi 500 per 1 tambah 1,5 500 per 2,25 di 2,225. Nah, jadi ini di sini kita bisa mengambil hasilnya itu 222,22 itu kita bulatkan menjadi 23. 223. Nah, jadi dapat diartikan, jadi jumlah sampel yang harus diambil minimum itu ada 223 orang. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 19. Ini kita akan menghitung efek size. Nah, soalnya itu seorang guru ingin mengetahui apakah metode pembelajaran baru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, kita ada kedua belah nilai. Yang pertama itu kelas A itu dengan menggunakan metode lama dengan rata-rata nilai 70 dan standar deviasinya 10. Dan yang kelas B-nya itu ada metode baru, rata-rata nilainya 78, standar deviasinya 12. Nah, yang ditanyakan itu kita akan menghitung efek size. Nah, yang pertama itu langkah pertama kita akan memasukkan rumus. Rumusnya itu E sama dengan M2 kurang M1 per SD full. Nah, di sini kita karena belum dapat SD full itu, nah SD full itu standar deviasi. Nah, gabungan dari standar deviasi ini yang akan kita hitung. Kita langkah kedua itu kita akan menghitung SD full-nya dulu. Nah, cara menghitungnya itu SD full sama dengan akar SD
2 tambah SD 2 per 2 per 2. Nah, sama dengan SD satunya itu standar deviasi ke 1 itu kita masukkan 10 pangkat 2 tambah SD 2 standar deviasi kedua itu 12 pangkat 2 per 2 sama dengan akar 100 tambah 104 per 2 sama dengan akar 122 yang kalau dibulatkan menjadi 11,05. Nah, yang kita udah dapat SD pool ini, sekarang kita akan menghitung menggunakan rumus ini. Nah, MD2 nya itu kita M22 ini kita yang B, kelas B itu 78, ternyata kita nilainya kita hitung di sini ya. 78 kurang 70 per SD pool ini 11,05. Nah, sini kita dapat jadi 8 per 11,05. Yang kalau di ini jadi 0,72. Ya, dalam artian ini cukup. Nah, berdasarkan interpretasi umum kohens dari rumus ini, nah 0,2 itu kecil, 0,5 itu sedang, dan 0,8 itu besar. Nah, maka D nya ini kan D kita 0,72. Nah, menunjukkan efek yang mendeteksi besar. Dengan kata lain, metode pembelajaran baru memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pembelajaran metode yang lama bagi siswa-siswa tersebut. Kita masuk ke soal nomor 20 itu. Soalnya itu diberi soal 20 ini kita masuk ke data tunggal. Nah, soal 20 ini diberikan data nilai ulangan MTK dari 10 siswa. Nah, nilainya itu ada 65, 70, 75, 80, 60, 85, 90, 75, 70, dan 80. Nah, pertanyaannya itu berapa mean atau rata-ratanya, berapa median atau nilai tengahnya, terus berapa modus atau nilai yang paling sering banyak muncul, nah sama nilai range-nya, nilai jaraknya. Nah, yang pertama itu kita mencari mean. Nah, mean itu kita jumlahkan dari sini ke sini. Kita jumlahkan. Nah, jumlah dari semuanya itu menjadi 750 per N. N-nya itu 10. Jadi 75. Nah, yang kedua itu ada median. Nah, median ini kan kita mengambil dari, kalau ini terdapat genap dari 10 siswa. Nah, kita ngambil berarti dari data tengahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan tengahnya 65 dan 85. Kita terdapat 2 itu terdapat nilai tengah median. Jadi data 5 dan ke 6 itu jadi 75 ditambah 75. Ini harusnya kita urutkan dulu. Maaf. Yang kedua itu kita mencari median. Nah, median itu nilai tengah. Nah, median ini kita harus mengurutkan dari nilai pertama sampai nilai terakhir itu, dari nilai terkecil sampai terbesar. Ini kita terdapat nilainya itu ada 60, 65, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 65, 60, 65, 70, 70,
75, 75, 80, 80, 85, 90. Nah, ini kita ada 10 kan. Nah, ini karena ini genap kita 10, kita ambil dari nilai tengahnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, kita dapat nilai tengah ini 75 dan 75. Nah, langsung kita masuk ke mediannya ini, berarti 75 tambah 75 per 2. Sini hasilnya ini 75. Nah, yang kedua itu kita langsung masuk ke modus. Nah, modus ini gampang sebenarnya, kan nilai yang paling banyak muncul itu terdapat ada 70, 75 dan 80. Karena 70, 75, 80 ini muncul 2 kali. Nah, karena muncul 2 kali ini kita terdapat banyak modus, kita bisa kita sebut sebagai multi modus. Multi modus itu nilai yang banyak muncul. Nah, yang terakhir itu ada range. Nah, cara nyari range itu nilai max dikurang nilai min. Nah, nilai maksimumnya itu 90 dikurang nilai minimum itu 60. Jadi hasilnya itu 30.